Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas Okta. Kali ini gue udah ada di daerah Cibubur, tapi entah ini Cibubur atau Gunung Putri, dan mau merekomendasikan mobil-mobil yang ada di showroom AutoFam. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian dealer-dealer yang mau menjadi mitranya Pricebook Otomotif dan mau showroomnya kita samperin untuk Marzum kayak gini, langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah karena ada link untuk menjadi mitra Pricebook di situ. Sekarang ada apa aja di sini? Langsung yuk kita masuk. Oke, sekarang gue udah sama Angel dari AutoFam. Apa kabar? Baik. Baik ya, selalu baik dong. Pasti viewers-viewers kita nih akan senang kalau misalnya yang mendampingi kami itu wanita gitu loh. Pasti kan kalian senang kan? Sekarang kita masuk lagi ke dealer AutoFam ini. Ini Betul. tadi kami kesini lokasinya tuh agak masuk ke perumahan gitu ya? Iya, emang di dalam perumahan. Emang di dalam perumahan. Ini boleh dikasih tahu nggak lokasinya tuh di mana detailnya biar Boleh. kalau teman-teman kita mau ngelihat mobil kesini nggak bingung. Boleh, kalau melihat dari Google sebenarnya tinggal dicari aja ya untuk AutoFam Cibubur. Nanti dikasih tauin untuk alamatnya itu di Perumahan Kota Wisata di Jalan Somerset, Blok N8 nomor 5. Tapi kalau misalnya kalian yang tinggalnya di Jakarta, kita juga ada untuk cabang yang di Mangga 2 Square-nya. Oh, di Mangga 2 Square ya? Kalau ini kan udah pinggiran Oh, soalnya. memang Jakarta pinggiran, Jakarta Timur. Walaupun Iya. ini tinggal masuk Masuk ke ke sana Bogor lagi, juga. itu udah masuk Gunung Putri gitu loh. Oke, kalau untuk kontaknya nanti sekalian aja di bawah ya, ada teksnya di bawah. Sekarang gini, kita mau tahu di dealer AutoFam ini ngejualnya tuh mobilnya dari range harga berapa ke berapa sih biasanya? Kalau untuk mobil sih sebenarnya kita campur ya, ada yang dari 100 juta, 200, sampai yang di atas 1M pun ada. Campur ya, 100 Campur. jutaan ya? Tapi kalau saya lihat di sini sepertinya tidak ada yang 100 jutaan. Ada banyak. Oh, ada. Cuma tidak di sini. Iya. Oh, mungkin Nggak yang di Mangga dalam 2. mungkin, nggak ada di luar juga Oh, banyak. itu di luar ya. Oke, sekarang gini, biar kalian itu nggak bosan dengan format Marzum yang gitu-gitu aja, sekarang kami ingin mengadakan sedikit challenge ya kan. Jadi rekomendasinya nih, karena kami akan merekomendasikan 10 mobil, kita bagi 2, 5 dari Angel, 5 dari kami. Gimana, siap gak? Boleh, siap banget. Boleh dong. Oke. Kalau gitu sekarang kita langsung rekomendasikan mobilnya ya. Boleh. Oke. Pertama nih dari Angel dulu ya. Dari Angel dulu. Oke. Oke, Angel. Mobil pertama mau merekomendasikan mobil apa nih? Kalau yang pertama kayaknya langsung mobil sport dulu aja kali ya. Ini nih yang udah kelihatan Iya, ya. yang warna merah ini. Oke, ini Porsche apa nih? Kalau yang ini tuh Porsche Boxster. Jadi dia yang cabriolet, bisa dibuka yang atasnya. cabriolet. Betul. Ya, karena gua pribadi tuh agak kurang apal soal Porsche, biasanya sering dikritik gitu loh. Ternyata yang Cayman itu kalau yang coupe. Iya betul, bukan coupe, dia emang hardtop atasnya. Jadi emang satu kelas tapi beda atasnya aja sih Beda sebenarnya. atasnya aja. Kalau yang Boxster ini yang cabrio ya? Iya, cabriolet. Oke, ini tahun berapa nih Ini Boxster? untuk yang tahun 2013. Tahun 2013. Nah, kalau tahun 2013 kita tanya dulu kilometernya berapa? Kilometernya ini di 30.000. Kilometernya 30 ribuan ya. Oke, pasti namanya Porsche juga jarang dipakai ya. Bener, kalau kilometernya banyak pasti kurang laku. Bener, karena kalau Porsche dipakai di jalanan Indonesia, waduh, agak sulit gitu lah. Harganya berapa? Untuk harga cashnya ini dibuka dengan harga 1M 250 juta. Kalau untuk 1,25. harga kreditnya di 100M 225 juta. Lebih murah 25 juta kalau misalnya kredit ya? Kredit. Oke, untuk pajaknya ini berapa? Untuk pajak Porsche ini dia sekitar 19 sampai 20 juta. 19 sampai 20 juta lah ya. Berarti nggak beda jauh sama mobil-mobil CBU misalnya Mercy, BMW gitu lah ya, 19-20 jutaan. Ya kalau misalnya Anda mampu beli mobil ini, masa pajak segitu Pajaknya mah pasti kecil lah ya. Chill. Oke. Nah, sekarang berarti siapa nih gilirannya nih? Angel lagi aja ya kalau yang di dalam. Mau Angel lagi aja? Boleh, boleh, Oke. Angel lagi aja. Saya Angel mau rekomendasiin apa lagi nih? Nah, kalau yang selanjutnya ini yang sebelah kanan Angel ini. Sebelah itu ya? Iya, betul. Oke, siap. Ini dari tadi gua datang pertama ke sini juga udah tertarik banget sebenarnya sama ini mobil. Iya. Dan kebetulan langsung direkomendasikan sama Angel. Apakah kita memiliki kecocokan yang sama? Oke, nah sebelum kita masuk ke sini nih, kalau ngomongin soal Mini, ini kan Mini yang 3 doors. Betul. Kami sudah pernah mereview ya untuk Mini, tapi yang 5 door. Baru banget berapa hari yang lalu videonya, kalau misalnya belum nonton, klik link di atas. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke Mini 3 doors ini. Ini kan yang pre-facelift ya? Betul. Ya, ini tahun 2019. berapa? Dia cuma dari 2019 keluarnya. Ada di 2019. Ya, karena ini untuk yang Cooper yang ada di AutoFab ini, dia yang 60 years edition. 60 years edition. Betul. Dan cuma ada 60 unit di Indonesia. 60 unit di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia aja, bukan di, Di dunia Indonesia, ya? Di bukan. Indonesia. Tapi harganya
mahal nggak nih kalau collectible item ini? Ini berapa nih harganya? Untuk harganya ini cashnya di 860, kalau untuk kreditnya di 840. Nggak terlalu mahal lah ya? Enggak sih. Iya. Mirip-mirip sama yang baru lah harganya. Tapi karena ini cuma ada 60 ya, satu dari 60, itu jadi sangat spesial. Dan ini juga yang Cooper S ya? Iya, S Turbo. Ini yang 2000 cc. 2000 cc, tenaganya 192 PS, torsinya sekitar 280 Nm. Nah, kalau mau lebih detailnya tonton itu reviewnya ya. Kami sudah review. Jangan tanya lagi detailnya ini di sini. Ini kilometernya udah berapa nih? Kalau ini kilometer di 12.000. 12.000. 12.000 kilometer, bukan miles. Karena biasanya kalau mobil-mobil Eropa yang CBU banyak yang pakai miles. Banyak yang pakai miles. Karena Biar kan kelihatan sedikit kilometernya. Iya, padahal kan ya hitungannya itu 60 miles sama dengan 100 km. Hitung aja sendiri lah ya. Ini pajaknya berapa nih per tahun Kalau Cooper ini dia pajak per tahunnya 14 jutaan. 14 jutaan. Worth it lah ya. Worth Tapi tadi kilometernya udah lumayan juga, berarti sering dipakai juga nih mobilnya. Iya. Karena mobil baru 2 tahunan 2019. berarti. Ya. Tapi tetap lah 1 dari 60 mah kalau misalnya ada yang kolektor pengen naro ini di garasinya, langsung aja hubungin ke Angel ya. Boleh. Oke. Sekarang Angel mau merekomendasikan mobil apa lagi nih? Nah, yang ini juga nih salah Apa? satu favorit Angel juga. Lihatin di sebelah ini kanan belum lagi. kelihatan nih di belakang ini. Ya, di sebelah ini kanan nggak sini. settingan, ini realistis ya. Ayo, ini sebelum di-cut, gua nggak akan ngeliat, sekarang cut. Ini Angel mau merekomendasikan ini ya, Range Betul. Rover ya. Tadi udah Inggris, sekarang Inggris lagi nih. Jel, tapi pernah merhatiin nggak sih? Kalau pengguna Range Rover itu kebanyakan tuh cewek. Kenapa ya, tahu nggak kira-kira? Ya karena emang dari desain eksteriornya sih udah menarik banget. Menarik banget. Untuk kaum hawa ya. Betul. Kayaknya kaum Adam juga suka sih. Pasti suka, pasti suka. Cuma memang dalam desainnya ini ada campur tangannya Victoria Beckham. Makanya mungkin kalau banyak cewek yang pakai, mungkin cewek-cewek yang fashionista mungkin suka sama mobil ini ya. Ini mobil tahun berapa BTW? Untuk Evoque ini di 2013 tahunnya. Ini harganya berapa? Untuk harga cashnya ini kita buka di 640, kalau untuk harga kreditnya di 630 juta. 640 untuk cash, 630 untuk kredit. Masih bisa nego kan? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Langsung hubungin Angel aja ya kalau mau nego ya. Iya, boleh. Oke. Ada yang menarik gak dari mobil ini? Oh, untuk Apa tuh? Evoque yang ada di AutoFam ini kilometernya masih rendah banget. Berapa kilometer? Kilometernya baru 18.000. Kilometer baru 18.000, mobil udah hampir 9 tahun ya? Betul. Tapi Dan masih kita 18.000. jamin kalau mobil ini tuh bebas dari banjir, tabrak, kilometernya asli nggak gulungan. Nggak gulungan ya, kilometer aman semua di sini, nggak ada yang Aman, mundurin ya? betul. Oke. Tapi kalau untuk Evoque sendiri, di Indonesia ini biasanya masalahnya di kaki-kaki nih. Kalau di AutoFam ini gimana nih? Jamin nggak kaki-kakinya bebas masalah? Kalian nggak perlu khawatir sih untuk kondisi mobil ini ya, karena sebelum kalian bawa pulang, sebelum kita transaksi, kita boleh sama-sama dulu cek ke dealer resmi atau ke bengkel build up juga boleh untuk general check up, ngelihat hasil sebelum mobil ini dipakai. Gitu. Oh gitu ya, tapi kalau general check up ke dealer, jangan dibawa pulang habis itu, kecuali udah dibayar ya. Iya betul. Oke, sekarang kan kita udah rekomendasiin ini nih, apa namanya, SUV, tapi ini ya bisa dibilang crossover lah, SUV perkotaan. Ada nggak SUV yang bener-bener laki, yang bener-bener SUV lah gitu loh, yang gagah gitu? Ada? Oh, ada sih sebenarnya Angel punya Jeep juga nih. Oh, ada Mau lihat Jeep. Jeep? Boleh, ayo kita lihat Jeep. Kita yuk. coba next ke Jeep kali ya. Oke, minta SUV yang gagah langsung dikasihnya Jeep ya kan? Ini Jeep Wrangler apa nih? Ini Sahara tahun ini 2011. Sahara. Oh bukan Rubicon ya? Bukan, Wah, ini Sahara. berarti saya sempat tertipu di awal karena ini stikernya Rubicon. Yang punya kayaknya agak bapak-bapak kali ya dulu ya, makanya ditempelin Rubicon gitu kan. Karena yang Sahara ini lebih murah. Betul. Oke, tahun 2013 ya? 2011. 2011. Oke, mobil tahun 2011 berarti mesinnya masih yang V6. Masih yang ini yang 3800 cc. 3800 cc ya, karena kalau yang baru sekarang kan 2000 cc turbo ya. Iya, betul. Ini masih V6, suaranya masih Wah. gahar lah ya. Khas banget mobil Amerika. Ini dijual berapa nih di AutoFam? Kalau untuk Jeep ini bukannya di 785 untuk harga cashnya, kalau untuk kreditnya di 755 juta. Oke, beda sekitar 30 juta lah ya harganya ya. Ini kilometernya udah berapa ya BTW? Kilometer 33.000. Kilometer 33.000 tahun 2011. Betul. Berarti masih lumayan oke lah ya, ya, masih sedikit masih lah ya. sedikit. Oke, mungkin Om JJ kalau mau beli mungkin boleh. Dan untuk Jeep ini juga pajaknya dia nggak terlalu mahal. Berapa tuh pajaknya? 8,7 untuk per tahunnya. 8,7 per tahunnya ya. Dan itu setiap tahun kan turun terus ya? Iya betul. Dan Berarti harga cuma mobilnya itu bisa juga? naik terus. Bener juga, karena emang agak langka juga ya sebenarnya mobil ini ya gitu ya. Karena mobil hobi dan juga ini mobil yang strong loh. Betul. Karena kalau misalnya kita jalan ya, tanpa wiu-wiu pun orang akan nyingkir biasanya kalau kita pakai ini. Padahal kita nggak minta nyingkir, tidak ingin arogan, tapi Udah sudah minder dianggap duluan arogan ya kan. Yang penting janganlah ya, jangan arogan kalau di jalan ya, sama-sama bayar pajak ya kan. Janganlah.
Gitu-gitu. Oke, sekarang Angel ada rekomendasi mobil lain nggak nih selain Jeep ini? Oh, ada sebenarnya ini kan Jeepnya gede ya. Angel juga pengen nunjukin nih kalau untuk Jeep yang lebih kecil gitu. Oh, ada Jeep yang ada lebih kecil? juga. Ada dong. Ya dong, kan sudah di depan mata. Wah, langsung nih Suzuki Jimny ya. Ini tahun berapa nih Suzuki Jimny ya? Ini Jimny-nya 2020. 2020 berarti baru banget ya? Baru banget. Tapi kami nggak expect harganya ini akan lebih murah dari harga barunya. Pasti ini lebih mahal. Berapa harganya? Ini kalau cashnya di 515, kalau untuk harga kreditnya di 500 juta. Bahkan untuk harga kreditnya saja lebih mahal dari harga barunya. Karena harga barunya kan sekitar 410 jutaan kan. Tapi barangnya inden gitu. Barangnya indennya lama karena memang gini lah, misalnya kita pengen beli Rubicon dalam kondisi baru ya, yang 2021 kan harganya 1,8 miliar. Siapapun mas-mas pejaten, mas-mas Pondok Pinang kalau punya duit 1,8 miliar, bisa beli mobil ini. Tapi kalau misalnya mobil ini, kalau Anda nggak punya orang dalam, nggak akan dapet. Setahun cuma 50 loh dikasihnya di Indonesia. Makanya secondnya lebih mahal ya. Jadi kalau misalnya Anda punya kemewahan dalam networking, mungkin baru Anda bisa beli mobil ini baru. Tapi kalau misalnya pengen cepet ya, nggak mau nunggu, bisa langsung hubungin Angel aja ya ke AutoFam ya. Ini tahun 2020 kilometer berarti masih pendek ya? 2020 kilometer 2000. Kilometernya 2000. Oh, berarti orang ini beli iseng doang ya? Iseng doang kayaknya. Iseng doang. Pajangan aja di rumah. Pajangan doang di rumah dipakai 2000 kilo, bolak-balik Surabaya Jakarta. Langsung dijual lagi, udah gitu doang gitu loh. Ini kalau Jimny itu pajaknya berapa sih per tahunnya? Jimny pajaknya ini 6 juta ya, karena ini ada kena progresif. Kena progresif ya? Jimny biasanya kalau nggak kena progresif itu sekitar 4-5 jutaan lah ya? 4-5 jutaan. Oke, ini BTW ini yang manual apa yang matic? Ini matic. Ini matic lah ya. Tapi tetap 4WD, tetap buat off-road masih capable banget ya. Karena kami pribadi juga udah pernah nyobain ini off-road, nggak kalah kok sama Jeep. Iya. Dan lebih kompak lagi kan, lebih gampang kemana-mana ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang mengejar Anda bisa kabur kemana-mana pakai ini. Oke, tapi kalian merhatiin nggak sih? Kayaknya Angel nih merekomendasikannya banyak sekali SUV nih. Betul. Apakah Angel lebih suka cowok yang pakai SUV ya kan? Lebih suka mobil tinggi sih emang. Lebih suka mobil tinggi? Oh alah, kalau mobil-mobil yang sport gitu? Kalau sport, suka modelnya, tapi kalau untuk pakai kurang sih. Oh, kurang. Oke. Berarti saya tidak cocok dengan Angel. Karena saya tidak suka SUV. Tapi kayaknya tadi Angel rekomendasinya yang mahal-mahal nih, di sini ada yang murah-murah nggak sih? Ada dong. Ada dong, yang buat harian ya. Sekarang giliran kami kasih rekomendasi yang untuk harian dan lebih murah harganya. Ayo, kita kesana yuk. Oke, kalau tadi kita udah mobil-mobil Eropa yang agak mahal, sekarang kita balik lagi ke mobil Jepang. Dan langsung Honda CR-V, ya kan, kakaknya Honda BR-V. Dan langsung dua generasi nih. Kita ngomongin yang mana dulu nih enaknya dulu? Oh boleh, yang ini dulu kayaknya ya. Yang ini dulu ya. Oke, kita agak geseran berarti ke sini. Oke. Ini tahun berapa nih, Jel? Kalau yang ini dia di 2013. 2013 untuk ya. tipenya yang 2400 cc. Oh, ini yang 2400 cc yang prestige. Berarti ada sunroof nggak? Nggak 2014 ada. belum ada. Belum ada sunroof ya? Ada sunroof, sorry. Oke, berarti ini mesinnya K24 yang lumayan powerful juga. Sekitar 190-an PS tenaganya. Ini kilometer udah berapa nih? Oh, ini kilometer 90.000. Kilometer 90.000. Oh, berarti mobil sehari-hari ya biasanya betul. sebelumnya ya. Pajaknya berapa per tahun? Pajaknya kalau ini paling 5 juta ya. Kalau pajaknya sekitar 5 juta, 6 jutaan lah ya. Ya standar ya mobil harian ya. Harganya nih, karena CR-V ini biasanya harganya masih agak tinggi. Ini berapa harganya? Kalau CR-V ini buka cashnya 230. Kalau untuk harga kreditnya di 220. Kredit tadi cashnya 230. Kreditnya di 220. Nah, kalau ini kan tadi opsi yang 2000 berapa tadi? 2400 cc-nya. 2400 tahun 2013 ya. Oke. Tapi kita sebelum masuk ke yang CR-V turbo nih, gua mau ngasih tahu dulu sedikit karena kita ini syutingnya lokasi di pinggir jalan. Jadi kalau misalnya ada suara-suara motor ya kan, motor-motor jamet yang lewat, mohon maaf nih ya kalau agak berisik gitu. Nanti mungkin kemampuan editor akan dites untuk mengedit ini gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang CR-V turbo ya. Betul. Ini yang 2018, dia udah 1500 cc-nya. Jadi turbo, lebih irit. Lebih irit tapi tetap bertenaga. Tenaganya udah sama, turbo. torsinya lebih gede. Itu semua berkat turbo. Iya. Kami suka turbo. Oke, tahun 2018 berat. Ini tipenya yang Prestige ya? 1.5 Prestige. Prestige ya. Oke. Oh iya, lampunya udah yang kayak gini, velgnya juga velg modulo ya. Ini dijual harganya berapa? Kalau yang 2018 ini dia di 425
untuk cashnya. 425 Kalau kredit di cashnya. 415. Kreditnya 415. Oke, itu masih bisa nego kan? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Langsung aja hubungin Angel ya. Bisa. Oke, siap. Pajaknya berapa? Kalau CR-V 18 ini pajaknya 78 juta ya. 7-8 jutaan ya? Berarti 7-8 mirip-mirip sama SUV Mirip, leather Pak. frame lah ya, 7 juta, 8 juta. Ini kilometer udah berapa sih? Ini udah 3 tahun. Kalau ini kilometer 60.000. Kilometer 60.000 Pemilik lumayan. sebelumnya sering pakai ini. Lumayan juga sering Betul. dipakai 60.000 ya. Bener-bener mobil harian. Tapi kondisi aman terjamin kan? Kondisi terjamin. Ini juga ada service recordnya kok. Masih ada service recordnya Honda ya? Ada. Oke deh kalau gitu. Kalau misalnya ada yang pengen lebih opsi premium, tadi gue udah ngeliat tuh di belakang kayaknya ada satu mobil yang menarik nih, kayaknya MPV luxury lah ya. Boleh. Oke, kita lihat yuk ke sana. Ini sekarang kami akan merekomendasikan Toyota Alphard ini Toyota ya. Alphard. Toyota Alphard generasi kedua. Cuma ada yang beda nih. Ya, ini versi importir umum kan? Betul, ini dia build up tahun 2015, jadi modelnya masih model lama. Kalau yang ATPM 2015-nya dia udah Udah yang Transformer. Predator ya? Betul. Ini yang 2015. Ini 2015 tipe Gold. Wah, beda. Oh, tipe gold nih, Tipe makanya Gold, logonya gold makanya ya. depannya emas. Depannya emas, tipe gold. Apalagi yang gold selain itu Di ya? bagian belakangnya sih, Bagian emblem belakang belakangnya aja. juga. Oke. Tipe gold, berarti ini cukup langka juga ya? Iya. Oke, ini tahun 2015. Dijualnya berapa nih? Ini harga cashnya 440, kalau untuk harga kreditnya di 425. 440, kreditnya 425. Itu kalau misalnya ada yang lagi pengen beli Foxy, Oh, bisa nih, cobain Alphard. Serena, mungkin pengen yang lebih mewah ya? Bisa ke Auto FM sini lihat Alphard ini, apalagi yang versi importir umum. Iya. Tapi meskipun importir umum kan bisa diservis di Auto Bisa, 2000 tetap bisa masuk. atau dealer resmi Toyota lainnya ya. Enaknya itu kalau Toyota. Ini kilometer berapa nih? Pasti sering dipakai nih. Kilometer 90.000. Kilometer 90.000 ya, standar lah. Ini kan Iya. mobil ya biasa disupirin lah kalau mobil ini. Tapi kalau yang antik kita juga ada kok. Untuk pajaknya per tahun berapa? Untuk pajak ini sekitar 11 juta. Pajaknya 11 juta. Oh, berarti cukup mahal ya dibandingin yang versi ATPM ya? Nah, kalau ATPM tetap lebih mahal. Lebih mahal ya kalau yang baru. Iya, yang baru. Tapi ini cukup lumayan juga mungkin karena lewat importir umum ya. Tadi kilometer 90.000, kayaknya informasinya udah lengkap semuanya. Ini tipe gold segala macam. Sekarang kami mau merekomendasikan mobil keluarga lagi, cuma punya Honda. Oh, Dari gue nih boleh. rekomendasinya. Yuk kita kesana. Oke, mobil selanjutnya juga masih sama-sama minivan, masih sama-sama luxury MPV, cuma punya Honda nih ya. Iya, Ini Honda Odyssey. Honda Odyssey tahun 2019. Jadi Tahun dia udah 2019. sliding door juga. Udah sliding door power kan ya. Iya. Honda Odyssey ini kalau mau kalian tahu itu nggak kalah nyaman sama Alphard, cuma emang kalau urusan mewah kalah Betul. mewah emang ya. Karena harganya lebih murah sekitar 300 jutaan kalau untuk tipe yang ini. Ini tadi tahun berapa? 2019 ya? 2019. Ini dijual harganya berapa nih? Ini harga cashnya 660. 660 juta. Kalau kreditnya di 640. Kreditnya di 640, lebih murah ya. Ini kilometernya berapa nih? Kilometer 20.000. Kilometer 20.000 ya? Oh, berarti standar 10 ribuan ya setahun ya. Pajaknya nih per tahun berapa? Kalau ini pajaknya 10 juta. 10 jutaan, mirip-mirip 10 juta. sama. Oh, tadi Tapi kalau tahunnya Alphard kan 2015, 2015. ini Iya, 2019 ya. Oke. Jadi teman-teman kalau mungkin misalnya pengen opsi, misalnya pengen yang muda ya, opsi lebih murah dari Alphard bisa pilih ini ya. Bisa. Apalagi yang second ini, Odyssey. Tapi sebelum kita masuk ke sana nih, buat teman-teman kalau misalnya dari kalian ada yang punya dealer motor ataupun mobil itu baru ataupun bekas yang mau menjadi mitranya Pricebook, langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah. Di situ ada link untuk menjadi mitranya Pricebook. Nah, gua Dimas Okta sebelum masuk ke mobil yang terakhir, pamit undur diri bersama Angel Auto Fan. Angel Auto Fam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk sekarang kita ke mobil yang terakhir. Ini Mini Countryman S ya. Betul, ini yang S Turbo tahun 2019. Tahun 2019, pre-facelift berarti. Udah. Kalau yang tadi kan 3-door, ini Countryman. Iya. BTW kita udah pernah nge-review juga loh. Iya, Mini mungkin Countryman. kan kadang tuh ada customer yang pengen punya Mini Cooper, tapi kalau untuk yang 3 doors tuh kan agak kecil ya. Agak kecil. Makanya kalau yang Countryman ini dia lebih besar. Iya, dia lebih besar karena dia basisnya BMW X1. Kalau mau tahu detailnya gimana, langsung aja tonton review, klik linknya di atas nih, sebelah mana gue nggak tahu. Ini tadi tahun 2019 ya? 2019. Berarti masih lampunya belum yang Union Jack lah ya, tapi ini Cooper S ya. Tenaganya tadi kita udah sebutin ya di depan Di ya. 2000 2000 cc, horsepower-nya berapa? Ini dijual harganya berapa? Ini harga cashnya 815. 815 juta. Oke. Untuk kreditnya 790. 790. Tapi masih bisa nego dong. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Asal jangan Afgan biasanya negonya ya. Ini tahun 2019 ya? 2019. Pajaknya berarti berapa setahun? 14 jutaan. 14 jutaan juga pajaknya ya.
Kilometernya berapa sih ini? Kilometernya juga ini hampir sama sih sama yang hijau. Oke, kalau gitu ini udah mobil terakhir. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya.